Halo PNP Fans, selamat datang di PNP Talk Volume 1. Jadi PNP Talk ini adalah program podcast dari Pets and Plants ID ya. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Claudia dan aku di sini sebagai host. Jadi dari banyak PNP Fans yang penasaran ya mungkin ya, siapa sih sosok di balik dari Pets and Plants ID ini? Jadi di depannya Mimin sekarang sudah hadir dari Pets and Plants ID selaku founder dari Pets and Plants ID. Oke, selamat datang Pak Ivan Narista. Ya, selamat datang Claudia dan juga PNP Friends semuanya. Ya, gimana Pak kabarnya? Baik, jadi luar biasa. Kita ketemu di edisi pertama ya. Iya, edisi pertama dari PNP Talk yang volume yang pertama. Okay. Jadi di sini mungkin ada beberapa dari PNP Fans itu yang belum tahu nih ya, belum tahu awal mula dari Pets and Plants ID. Jadi awal mula berdiri dan lahirnya Pets and Plants ID itu bagaimana? Mungkin dari Pak Ivan selaku founder bisa menjelaskan. Iya, gitu. Mungkin beberapa PNP Friends sudah tahu tentang petsandplants.id, beberapa mungkin bahkan sudah pakai barang-barang Pets and Plants di rumahnya ya, baik dari hidroponik atau perlengkapan hewan ya. Tetapi sebetulnya awal mulanya ya kita petsandplants.id ini adalah satu brand yang cukup baru sebetulnya di Indonesia. Kita lahir pada saat COVID melanda COVID-19. Indonesia ya, COVID-19. Seperti kita ketahui, COVID-19 itu mulai melanda Indonesia sekitar tahun 2020. Iya, 2020. Di bulan Maret, April 2020, COVID-19 itu sudah melanda Indonesia, sehingga di sana mulai kegiatan-kegiatan masyarakat itu dibatasi. Kita harus melakukan segalanya itu dari rumah. Bahkan di rumah pun kita nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Iya, betul. Karena memang semuanya dibatasi. Nah, oleh karena itu, berawal dari sana, saya dan beberapa teman-teman itu mulai mencari kegiatan karena hampir semua bidang usaha pada saat itu terdampak, dan selain terdampak kita sendiri juga takut karena waktu itu belum ada vaksin ya, sehingga kita juga takut terpapar COVID-19 itu. Jadi kita mencari kegiatan yang sangat menyenangkan di rumah, yang bermanfaat, yang sebetulnya ya untuk mengisi waktu selama kita dibatasi kegiatannya di rumah itu. Nah, apa itu? Hidroponik. Berkebun. Jadi awalnya sebetulnya kalau nama kita itu Pets and Plants, tapi sebetulnya kita memulai dari plants untuk PNP Friends semuanya. Dari hidroponik kita dulu. Kita mulai dari hidroponik, dan hidroponik itu di kala itu pada saat kita belajar itu image-nya masih hidroponik itu susah. Hidroponik itu rumit, hidroponik itu bisa tumbuh nggak ya? Nah, cerita awalnya kan seperti itu. Akhirnya saya dengan beberapa teman-teman mencoba mengikuti ada kelas-kelas bimbingan online untuk hidroponik. Kita coba mengikuti kelas online, dan ternyata ketika kita mengikuti bimbingan atau arahan dari mentor-mentor online tersebut, ternyata dalam kira-kira 4 minggu, 5 minggu berhasil. Nah, perasaan pada saat kita berhasil, kita belajar menanam sawi, kita belajar menanam kangkung, kita belajar menanam pakcoy dan selada, semuanya itu rasa kagum. Ya, wah, ini ternyata hidroponik itu menyenangkan. Ternyata hidroponik itu bisa, meskipun kita pada dasarnya itu nggak punya background. Saya sendiri pada waktu itu nggak pernah tahu bagaimana caranya. Misalkan kita menyemai satu butir bibit sawi menjadi benih, menjadi kecil sampai dengan 1 minggu bertumbuh sampai dengan kira-kira 30 sampai 40 hari itu bisa dipanen. Wah, ternyata itu betul-betul sesuatu yang mengasihkan. Oke, betul-betul menyenangkan, dan itu menjadi awal mula berdirinya brand petsandplants.id ini. Oke. Jadi pertama kita membuat alat dengan menggunakan bahan-bahan dari lokal, dengan menggunakan, kalau kita tahu semua namanya pipa PVC ya. Pipa PVC ada berbagai merek di Indonesia. Kita terus melakukan eksperimen. Bagaimana caranya kita bisa membentuk satu alat atau satu sistem, satu unit itu yang bisa dikirim se-Indonesia, yang mana pemasangannya mudah, maintenance-nya mudah, cara merawatnya bisa standar, dan yang paling penting semua orang yang menggunakan alat itu bisa berhasil panen, karena itu kuncinya. Nah, di saat itu ketika kita menggunakan bahan-bahan lokal, ternyata banyak sekali
kendala-kendala yang ditemui. Yang pertama, pipa itu sering bocor. Oh. Nah, pipa itu sering bocor. Ketika kita menyambungkan pipa dengan tutup pipa, itu seringkali kita harus mengelem atau Iya. harus menggunakan selotip untuk bisa menjaga agar sistem itu nggak bocor. Nah, karena kalau bocor itu kan tentunya sangat merepotkan ya. Nah, ketika kita harus menggunakan lem atau harus menggunakan selotip, oke, satu masalah teratasi. Sistemnya nggak bocor, jadi udah aman kan. Tetapi muncul masalah setelah panen, PNP Friends. Iya. Kalau udah panen nih, wah ternyata dalamnya mungkin agak kotor, agak berlumut. Gimana cara bersihinnya? Wah. Nah, kita harus bongkar satu persatu. Dan tentunya itu tidak menyenangkan. Itu Iya. pengalaman yang nggak bagus kan buat kita. Panennya seneng, tapi setelah panen kita mau menanam lagi, Iya. susah. Nah, di situ kita mulai membuat invention bagaimana caranya supaya ini bisa mudah dirangkai, kemudian mudah ditanam, kemudian nggak bocor dan juga mudah dibersihkan. Oke. Nah, Jadi akhirnya, sebelum launching produk ini berarti ada trial dan errornya juga. betul. Jadi nggak asal buat ya. Betul, dan trial itu ya Cukup kita harus panjang, mengakui ya? cukup panjang. Iya. Karena apa? Dari kita mulai mencoba untuk bercocok tanam di awal COVID melanda sekitar Maret sampai dengan April, nah kita baru bisa melakukan launching itu di akhir 2020. Jadi kita melakukan trial and error, ya errornya terus terang banyak sekali, Iya. itu lebih dari 8 bulan. Oh. Itu lebih dari lama 8 ternyata. bulan. Belum lagi kalau seringkali menjadi keluhan bagi pecinta hidroponik, pipanya mudah berlumut. Oh. Nah, gimana caranya pipanya mudah berlumut supaya yang pertama memang mudah dibersihkan. Iya. Tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa mencegah Ya, mencegah bagaimana lumutnya sistem itu nggak gampang berlumut. Hmm. Nah, itu kita berpikir susah sekali. Kita berpikir susah sekali karena di waktu itu netpot yang tersedia di Indonesia itu semuanya bentuknya bulat. bulat. Dan di zaman itu juga media tanam yang terkenal itu apa? Rockwool. Iya, Rockwool. Yang mana ketika itu dipotong, rockwool itu bentuknya juga kotak. Iya, kotak. Oke? Netpot yang bulat, rockwoolnya kotak. Apa yang terjadi? Timbul rongga-rongga di antara netpot dan rockwool yang menyebabkan sinar matahari itu masuk secara tidak terkontrol. Oh, jadi Nah, itu penyebab dari lumutnya Betul, gitu. karena sinar matahari itu masuk secara tidak terkontrol ke sistem pipa itu, makanya pipanya mudah berlumut. Iya. Nah, mudah berlumut ini menimbulkan banyak sekali masalah. Apa coba masalahnya? Yang pertama pasti pembersihannya susah. Ya, betul. Bayangin gimana caranya pipa yang dalamnya berlumut kita harus bersihin satu persatu. Susah sih. Susah sekali, itu yang Susah pertama. banget. Yang kedua, nutrisi dari hidroponik itu sendiri, tanaman yang kita tanam, sawi, selada, apapun itu, harus bersaing memperebutkan nutrisi dengan lumut. Jadi bisa gitu ya rebutan nutrisi. Rebutan nutrisi dengan lumut artinya apa? Pertumbuhannya jelas nggak bisa optimal. Oke. Nah, akhirnya bagaimana kita menciptakan satu invention, bagaimana caranya agar pipa itu tidak mudah berlumut, yaitu dengan menciptakan netpot yang berbentuk persegi. Persegi. Jadi untuk meminimalisirkan ya Pak ya. Tapi nggak semudah itu. Ketika kita menciptakan netpot persegi, kemudian kita punya rockwool yang persegi, pertanyaannya bagaimana caranya melubangi pipa dalam bentuk yang persegi? Karena kita tahu kalau kita di Indonesia melubangi pipa, kita semua menggunakan bor. Untuk mata bor itu ada diameternya, berapa mili. Akhirnya kita harus menciptakan alat pelubang khusus untuk bisa menciptakan lubang dalam bentuk persegi yang cocok untuk netpot dan juga cocok untuk rockwool yang dikala itu beredar di Indonesia. Jadi benar-benar nggak ada celah di situ ya. Betul. Untuk matahari bisa masuk. Betul, itu awal mulanya. Di dalam hidroponik gagal itu wajar. Betul sekali. Gagal itu sangat wajar, betul ya? Apalagi karena tergantung cuaca juga ya, Pak. Betul. Cuaca juga mempengaruhi. Tetapi kita yakin tumbuhannya. dari panen pertama ke panen kedua ke panen ketiga, semakin panen kita akan semakin terbiasa sehingga pastinya hasilnya akan semakin optimal. Betul. Oke, jadi Semakin selain bangga juga produknya sendiri yang sudah melalui berbagai tahapan perbaikan itu, nah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita membentuk satu komunitas, satu grup bimbingan
agar supaya PNP Friends semuanya itu dipastikan bisa menanam hidroponik dengan baik. Bagaimana teman-teman semuanya pasti bisa panen asal mengikuti arahan-arahan dan tahapan-tahapan di dalam bimbingan tersebut. Oke, jadi benar-benar proses yang cukup panjang ya teman-teman, dari awal produknya itu tercipta sampai memastikan PNP Friends itu panen dengan hasil yang cukup baik dan berkualitas. Betul sekali. Mungkin dari Pak Ivan, memang untuk hidroponik ini adalah kelebihannya itu tidak memakan tempat yang terlalu banyak ya Pak. Jadi cukup bisa mungkin tempatnya 2 meter persegi atau mungkin 1 meter persegi itu cukup bisa untuk membuat ini hidroponik gitu. Oke, dan hidroponik ini ya kalau kita melihat seiring dengan banyaknya isu tentang ketahanan pangan, Ya, nggak cuma di Indonesia, tetapi itu sudah menjadi satu isu global yang ya mungkin beberapa PNP Friends merasa itu penting, tapi beberapa mungkin merasa itu masih jauh dari kita. ya betul. Tetapi saya melihat bahwa hidroponik ini sudah menjadi sebuah lifestyle. Oh, Karena lifestyle yang modern, kita berasal dari Surabaya, mungkin banyak PNP Friends yang berasal dari Jakarta. Kita semua kalau orang-orang terdahulu mungkin tinggal di rumah. Sekarang keluarga-keluarga modern banyak yang tinggal di apartemen. ya betul. Nah, apartemen tentunya lahan untuk bercocok tanam itu sudah nggak sebesar ketika kita tinggal di rumah. Ada Iya, halaman depan, ada ada halaman kebun depan, belakang, iya. yang mana tempatnya itu sangat besar, sangat luas. Nah, tetapi ketika kita tinggal di dalam apartemen, bagaimana caranya? Kalau apartemen kita punya balkon, kita bersyukur. Ya. Tetapi ketika kalau nggak ada, bagaimana? Kan banyak orang berpikir hidroponik itu butuh cahaya matahari. betul sekali. Betul sekali. Nah, kalau kita tinggal di apartemen yang nggak kena sinar matahari langsung, mungkin sinar mataharinya itu hanya 1 atau 2 jam per hari. Nah, tentunya kalau menggunakan set hidroponik biasa itu nggak cukup. Tapi aku pengen nih, Iya. nanam sawi, atau kita menanam sekarang yang ngetren itu herbs, oregano, coriander, mint, dan lain sebagainya. Gimana nih caranya? Nah, di sesi berikutnya kita akan berbicara tentang solusi untuk bisa sukses menanam hidroponik bagi PNP Friends yang tidak mempunyai tempat yang cukup yang terkena sinar matahari. Solusinya bagaimana? Stay tune di PNP Talk. Oke, jadi teman-teman yang mau menanam atau mungkin mau bercocok tanam di dalam ruangan, bisa banget nanti bisa lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih PNP Friends sudah menonton di sesi pertama ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.